Malam hari sering menyimpan cerita yang tidak semua orang berani mengalaminya. Tempat yang ramai di siang hari bisa berubah menjadi sangat sunyi ketika malam datang. Lampu yang redup, lorong yang kosong, dan suara kecil yang menggema sering membuat suasana terasa berbeda. Cerita ini berasal dari pengalaman seorang penjaga parkiran yang bekerja di sebuah mal tua yang mulai sepi pengunjung. Awalnya ia mengira pekerjaan malamnya hanya menjaga kendaraan dan memastikan area parkir aman. Namun suatu malam, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang juga menjaga tempat itu, sesuatu yang tidak terlihat tetapi terasa sangat nyata. Garis akhir jam 3. Shift malam di parkiran bawah tanah. Namaku Rudi, dan sudah hampir 1 tahun aku bekerja sebagai penjaga parkiran di sebuah mal tua di pinggir kota. Mal itu dulu sangat ramai, tapi sejak beberapa tahun terakhir, banyak toko tutup dan pengunjung semakin sedikit. Pada malam hari, suasananya berubah total. Lorong-lorong mal menjadi gelap dan parkiran bawah tanah terasa sangat sunyi. Tugasku sebenarnya sederhana. Aku hanya berjaga di area parkiran bawah tanah, memastikan kendaraan aman, dan sesekali berkeliling mengecek keadaan. Shift malam biasanya dimulai dari jam 10 malam sampai 6 pagi. Di jam-jam itu, mal hampir tidak memiliki aktivitas sama sekali. Parkiran bawah tanah mal itu sangat luas. Lampu neon menggantung di langit-langit, tetapi sebagian sudah redup dan beberapa bahkan berkedip seperti hampir mati. Suara langkah kaki sedikit saja bisa menggema panjang di ruangan beton itu. Malam itu seperti biasa aku duduk di pos kecil dekat pintu masuk parkiran. Di depanku ada meja tua, kipas angin yang berputar pelan, dan monitor CCTV yang menampilkan beberapa sudut parkiran. Sekitar pukul 11 malam, mobil pengunjung terakhir keluar dari area parkir. Setelah mobil itu menghilang di pintu keluar, suasana kembali benar-benar sepi. Aku berdiri dan memulai patroli rutin. Dengan senter di tangan, aku berjalan melewati barisan tempat parkir yang kosong. Udara di bawah tanah terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap langkah kakiku menggema pelan di lantai beton. Saat melewati area parkir B3, tiba-tiba aku mendengar suara seperti pintu mobil tertutup keras. Buk! Aku langsung menoleh ke belakang dengan cepat. Namun tidak ada apa-apa di sana. Parkiran tetap kosong, seperti tadi. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir mungkin suara itu hanya gema dari luar atau suara dari lantai atas yang terdengar sampai ke bawah. Aku melanjutkan patroli sampai selesai dan kembali ke pos jaga. Di dalam pos, aku duduk sambil melihat layar CCTV untuk memastikan semuanya aman. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian apa-apa, tapi tiba-tiba sesuatu di layar membuatku mengerutkan kening. Di monitor CCTV nomor 3 terlihat sebuah mobil sedan hitam terparkir di area B3. Aku menatap layar itu beberapa detik dengan perasaan aneh. Perasaanku langsung tidak enak, karena aku sangat yakin tadi area itu kosong ketika aku lewat. Perasaan tadi nggak ada mobil di situ, gumamku pelan. Mobil itu terlihat seperti mobil lama. Cat hitamnya kusam dan lampunya mati. Di sekitar mobil itu juga tidak ada kendaraan lain sama sekali. Yang membuatku semakin aneh, plat nomornya terlihat kotor dan hampir tidak terbaca dari kamera. Aku terus memperhatikan layar itu, berharap mungkin ada seseorang keluar dari mobil atau bergerak di sekitarnya, tapi tidak ada apa-apa. Mobil itu hanya diam di sana. Akhirnya aku memutuskan untuk mengeceknya langsung. Aku mengambil senter dan berjalan kembali menuju area parkir B3. Semakin dekat ke area itu, suasana parkiran terasa semakin sunyi. Hanya suara dengung lampu neon yang terdengar pelan dari langit-langit. Ketika aku sampai di barisan parkir itu, mobil sedan hitam yang kulihat di CCTV memang benar-benar ada di sana. Mobil itu parkir sendirian di tengah area kosong. Aku berjalan mendekatinya perlahan dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Aku menyorotkan senter ke kaca mobil. Kacanya sangat gelap seperti dilapisi film hitam tebal. Aku mencoba melihat ke dalam, tapi hampir tidak terlihat apa-apa. Dengan sedikit ragu, aku mendekatkan wajahku ke kaca depan dan mengarahkan cahaya senter ke kursi dalam mobil. Tidak ada siapa-siapa. Kursi depan kosong, kursi belakang juga kosong. Tidak terlihat tanda-tanda ada orang di dalamnya. Aku berjalan mengelilingi mobil itu sekali lagi untuk memastikan. Semua pintunya tertutup rapat dan mesin mobil jelas tidak menyala. Aku mulai berpikir mungkin pemilik mobil itu masih berada di dalam mall. Tapi anehnya, aku sama sekali tidak melihat mobil ini saat patroli beberapa menit sebelumnya. Saat aku hendak berbalik untuk kembali ke pos jaga, tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam mobil itu. Suara itu seperti seseorang mengetuk kaca dari dalam.
Aku langsung membeku di tempat. Tanganku yang memegang senter terasa dingin dan hampir gemetar. Dengan jantung berdegup keras, aku perlahan mengarahkan cahaya senter ke kursi belakang mobil lagi. Kursinya tetap kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu benar-benar berasal dari dalam mobil. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Bulu kuduku berdiri dan napasku terasa berat. Mobil itu terkunci rapat. Tidak ada orang di dalamnya, tapi ada sesuatu yang mengetuk dari dalam. Saat itulah, untuk pertama kalinya selama bekerja di mall ini, aku merasa parkiran bawah tanah itu mungkin tidak benar-benar kosong seperti yang terlihat. Mobil yang tidak pernah keluar. Aku masih berdiri beberapa langkah dari mobil sedan hitam itu dengan jantung yang berdegup sangat keras. Suara ketukan dari dalam mobil tadi masih terngiang jelas di telingaku. Tanganku yang memegang senter terasa dingin dan sedikit gemetar. Aku mencoba menenangkan diri sambil menatap mobil itu dengan hati-hati. Mungkin saja ada sesuatu yang masuk ke dalam mobil, seperti kucing atau tikus. Tapi pikiranku langsung menolak kemungkinan itu karena mobil tersebut terlihat benar-benar tertutup rapat. Aku kembali mendekat perlahan dan menyorotkan senter ke kaca belakang mobil. Cahaya senter memantul di kaca gelap, membuat bagian dalam mobil hampir tidak terlihat. Aku memiringkan kepala, mencoba mencari celah untuk melihat ke dalam. Kursi belakang tetap kosong. Tidak ada gerakan apapun di dalamnya. Suasana parkiran terasa semakin sunyi. Bahkan suara napasku sendiri terdengar jelas di telingaku. Aku mengelilingi mobil itu sekali lagi. Kali ini aku mencoba memeriksa setiap pintunya. Semua pintu terkunci. Saat aku menyentuh gagang pintu belakang, tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan dari dalam mobil. Kali ini lebih dekat, seperti berasal dari kursi belakang. Aku langsung menarik tanganku dengan cepat dan mundur 2 langkah. Tubuhku merinding. Aku yakin sekali tidak ada siapa-siapa di dalam mobil itu. Beberapa detik sebelumnya, aku menyorotkan senter lagi ke dalam mobil dengan tangan yang sedikit gemetar. Tetap kosong, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kursi tua dengan lapisan kulit yang terlihat sudah kusam. Perasaan tidak nyaman mulai berubah menjadi takut. Aku memutuskan lebih baik kembali ke pos jaga dan memantau dari CCTV saja. Aku berjalan cepat meninggalkan mobil itu. Langkah kakiku menggema lebih keras dari sebelumnya. Entah kenapa aku merasa seperti sedang diawasi dari belakang. Aku sempat menoleh sebentar ke arah mobil hitam itu. Mobil itu masih diam di tempat yang sama. Tidak ada perubahan sedikit pun. Namun, entah kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang memperhatikanku dari dalam mobil itu. Beberapa menit kemudian, aku sudah kembali di pos jaga. Aku langsung duduk di depan monitor CCTV dan menyalakan kipas angin kecil yang ada di meja. Udara di dalam pos terasa pengap. Aku menatap layar nomor 3 yang mengarah ke area parkir B3. Mobil sedan hitam itu masih terlihat di sana. Lampu parkiran yang redup membuat bayangan mobil itu terlihat lebih gelap dari sekitarnya. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan meminum kopi yang kubawa dari rumah. Tapi mataku tetap kembali ke layar CCTV itu. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, tidak ada pergerakan sama sekali. Aku mulai berpikir mungkin aku hanya terlalu lelah dan imajinasiku mulai bermain. Tapi saat aku hampir merasa lebih tenang, sesuatu di layar membuat tubuhku langsung kaku. Di kamera CCTV itu terlihat seperti ada bayangan bergerak di belakang mobil hitam tersebut. Aku langsung mendekatkan wajah ke layar. Bayangan itu terlihat samar, seperti seseorang yang berdiri di belakang mobil. Aku menatap layar tanpa berkedip. Tapi beberapa detik kemudian bayangan itu menghilang begitu saja. Mungkin cuma bayangan lampu. Gumamku mencoba menenangkan diri. Tapi belum sempat aku menarik napas lega, tiba-tiba sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Lampu belakang mobil sedan hitam itu tiba-tiba menyala sebentar, lalu mati lagi. Aku langsung berdiri dari kursi. Loh, mobil itu jelas tidak dinyalakan oleh siapapun. Aku tidak melihat ada orang yang masuk ke mobil itu. Parkiran juga masih kosong. Aku terus menatap layar dengan perasaan tidak enak. Beberapa detik kemudian kamera CCTV itu tiba-tiba mengalami gangguan. Gambarnya bergetar sebentar seperti sinyalnya terganggu. Layar sempat dipenuhi garis-garis statis selama 2 detik sebelum kembali normal. Saat gambar kembali jelas, aku langsung merasakan darahku seperti berhenti mengalir. Di layar CCTV nomor 3, tepat di belakang mobil sedan hitam itu, terlihat seseorang berdiri. Sosok itu sangat pucat dan tinggi, berdiri membelakangi kamera. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya terlihat seperti pakaian lama berwarna gelap, yang membuatku semakin takut. Aku yakin sekali beberapa detik sebelumnya tidak ada siapapun di sana. Aku menatap layar itu tanpa berani bergerak. Sosok itu berdiri diam di belakang mobil, tidak bergerak sedikit pun. Suasana di dalam pos jaga
terasa sangat dingin tiba-tiba. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya orang yang tersesat di parkiran. Tapi ada satu hal yang membuat pikiranku semakin kacau. Parkiran mall itu sudah ditutup sejak 1 jam yang lalu. Tidak mungkin ada orang baru yang masuk tanpa melewati pos jaga. Beberapa detik kemudian, sosok di layar CCTV itu perlahan mengangkat kepalanya. Gerakannya sangat lambat dan tidak wajar, meski kamera hanya menangkap bagian belakang tubuhnya. Entah kenapa aku merasa seperti sosok itu sedang melihat ke arah kamera, dan secara tidak langsung melihat ke arahku. Tubuhku terasa dingin dan kaku. Tanganku bahkan tidak berani menyentuh radio komunikasi di meja. Lalu sesuatu yang paling mengerikan terjadi. Sosok itu perlahan berjalan menuju pintu belakang mobil sedan hitam itu, lalu berhenti tepat di sampingnya. Beberapa detik kemudian, tanpa membuka pintu tubuhnya, perlahan seperti masuk menembus ke dalam mobil. Aku langsung berdiri dengan napas tidak teratur. Mataku masih terpaku pada layar CCTV. Mobil sedan hitam itu kembali terlihat kosong di luar. Tidak ada siapa-siapa lagi di belakangnya. Tapi beberapa detik kemudian mobil itu kembali terdengar mengetuk dari dalam. Suara itu kali ini terdengar lebih keras, bahkan sampai ke dalam pos jaga. Saat itulah aku mulai sadar satu hal yang membuatku benar-benar takut. Mobil itu bukan mobil milik pengunjung, dan sesuatu yang ada di dalamnya mungkin sudah lama berada di parkiran mall itu. Penghuni parkiran bawah tanah. Suara ketukan dari arah parkiran itu masih terdengar pelan, bahkan sampai ke dalam pos jaga. Suara itu membuat tubuhku semakin tegang. Aku duduk kaku di depan monitor CCTV, mencoba memahami apa yang sebenarnya baru saja kulihat. Sosok yang berdiri di belakang mobil itu jelas bukan orang biasa. Cara ia muncul dan kemudian seperti masuk ke dalam mobil tanpa membuka pintu sama sekali terasa tidak masuk akal. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin aku hanya terlalu lelah atau kamera CCTV mengalami gangguan. Tapi suara ketukan yang terus terdengar dari arah parkiran membuat pikiranku sulit menerima penjelasan itu. Aku mencoba menatap layar CCTV sekali lagi. Mobil sedan hitam itu masih berada di tempat yang sama di area parkir B3. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Lampu parkiran yang redup membuat suasana di sekitar mobil itu terlihat semakin suram. Beberapa detik aku hanya diam sambil menelan ludah. Perasaanku mengatakan aku seharusnya tidak kembali ke sana, tapi sebagai penjaga parkiran aku juga tidak bisa membiarkan sesuatu yang aneh terjadi begitu saja. Dengan napas panjang aku akhirnya berdiri dari kursi, mengambil senter, lalu berjalan keluar dari pos jaga menuju area parkir B3 untuk kedua kalinya malam itu. Langkah kakiku terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah menggema panjang di lantai beton yang kosong. Semakin dekat ke area B3, udara terasa semakin dingin. Bahkan napasku mulai terlihat tipis seperti uap di udara. Saat akhirnya aku sampai di barisan parkir itu, mobil sedan hitam itu masih berdiri sendirian di tempatnya. Tidak ada perubahan sama sekali dari luar, tapi suasana di sekitarnya terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang menekan udara di sekitar mobil itu. Aku mendekat perlahan sambil mengarahkan senter ke kaca mobil. Cahaya senter memantul di kaca hitam yang kusam. Aku mencoba melihat ke dalam lagi seperti sebelumnya. Kursi depan masih kosong. Aku menggeser cahaya senter ke kursi belakang, dan saat itulah jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Di kursi belakang mobil itu, sekarang ada seseorang yang duduk. Sosok itu duduk diam dengan kepala menunduk. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya terlihat sangat pucat, hampir seperti abu-abu di bawah cahaya senter. Tanganku langsung gemetar. Beberapa menit yang lalu aku sudah memastikan mobil itu kosong, tapi sekarang jelas ada sesuatu yang duduk di dalamnya. Aku berdiri terpaku sambil mencoba mengatur napas. Perlahan sosok itu mulai mengangkat kepalanya. Gerakannya sangat lambat, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Ketika wajahnya mulai terlihat dari balik rambutnya, tubuhku langsung merinding hebat. Wajahnya pucat dengan mata yang terbuka lebar namun kosong, seperti tidak memiliki kehidupan sama sekali. Tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya perlahan dan mengetuk kaca dari dalam. Suara ketukan itu terdengar jelas sekali di depanku. Aku langsung mundur satu langkah, tapi sosok itu kembali mengetuk kaca. Kali ini lebih keras. Aku bisa melihat jelas tangannya yang kurus menempel di kaca. Tangannya terlihat sangat dingin dan kaku seperti milik mayat. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kakiku terasa berat untuk bergerak, sementara mataku tidak bisa berhenti menatap sosok itu. Beberapa detik kemudian sosok itu perlahan menoleh ke arahku. Matanya yang kosong seperti langsung menatap tepat ke wajahku melalui kaca mobil. Saat itulah aku sadar satu hal yang membuat darahku terasa dingin. Wajah sosok itu terlihat seperti seseorang yang sudah lama meninggal. Kulitnya pucat, bibirnya gelap,
dan ekspresinya benar-benar kosong. Tiba-tiba sosok itu mengetuk kaca lebih keras dari sebelumnya. Suara ketukan itu menggema di parkiran yang sunyi. Aku tidak bisa menahan rasa takut lagi. Aku langsung berbalik dan berlari kembali menuju pos jaga. Suara langkah kakiku bergema keras di seluruh parkiran. Aku bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Saat sampai di pos jaga, aku langsung mengunci pintu dan mencoba menenangkan diri. Nafasku masih terengah-engah. Dengan tangan gemetar, aku kembali melihat monitor CCTV. Di layar nomor 3, mobil sedan hitam itu masih terlihat di tempat yang sama. Tapi kali ini pintu belakang mobil itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Tidak ada siapapun di luar mobil. Beberapa detik kemudian, sosok yang tadi kulihat di kursi belakang perlahan keluar dari mobil. Tubuhnya bergerak kaku seperti seseorang yang sudah lama tidak berjalan. Sosok itu berdiri diam di belakang mobil, lalu perlahan menoleh ke arah kamera CCTV. Meskipun jaraknya jauh, aku merasa seperti sedang ditatap langsung oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Beberapa saat kemudian layar CCTV tiba-tiba kembali dipenuhi gangguan statis. Gambarnya berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Monitor di depanku berubah menjadi gelap. Di saat yang sama, dari arah parkiran terdengar lagi suara ketukan. Tapi kali ini bukan dari mobil. Suara itu berasal dari pintu pos jaga di belakangku. Aku langsung membeku di kursi. Jantungku terasa seperti akan keluar dari dada. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Lebih pelan namun jelas. Aku tidak berani bergerak sedikit pun. Malam itu aku benar-benar menyadari satu hal. Mall tua itu mungkin memang sudah lama sepi pengunjung, tapi parkiran bawah tanahnya tidak pernah benar-benar kosong. Bahkan sampai sekarang, setiap kali aku bekerja shift malam, aku selalu memastikan satu hal sebelum berpatroli. Aku tidak pernah lagi mendekati area parkir B3, karena aku tahu kadang-kadang mobil sedan hitam itu masih muncul di sana, dan seseorang di dalamnya masih mengetuk kaca, menunggu seseorang datang mendekat. Itulah kisah tentang penjaga parkiran di mall kosong yang mengalami kejadian mengerikan saat menjalani shift malamnya. Kadang tempat yang terlihat biasa saja di siang hari bisa berubah menjadi sangat berbeda ketika malam tiba. Parkiran yang sepi, lampu yang redup, dan suara-suara kecil yang tidak jelas asalnya bisa menyimpan misteri yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tidak ada yang tahu apakah mobil sedan hitam itu benar-benar ada, atau hanya muncul pada malam-malam tertentu. Tapi satu hal yang pasti, bagi Rudy malam itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Jika kalian pernah mengalami kejadian aneh seperti ini, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan menjadi kisah horor berikutnya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan lainnya yang akan kami bagikan setiap malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, tidak semua tempat yang terlihat kosong benar-benar tidak berpenghuni.